Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Zulfia Augustia dengan NPM 2010181. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi. Ada 4 tujuan audit sistem informasi, yaitu yang pertama mengamankan aset, yang kedua menjaga integritas data, yang ketiga menjaga efektivitas sistem, yang keempat mencapai efisiensi sumber daya. Tujuan mengamankan aset. Mengamankan aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut, kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus padan dengan manfaat yang diharapkan. Tujuan efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user? Misal, pengambil keputusan. Auditor perlu mengetahui karakteristik user. Berikut proses pengambilan keputusannya. Tujuan efisiensi sumber daya. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Pendekatan audit sistem informasi. Yang pertama, pendekatan temuan, exposure approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan, losses, yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu, ditentukan kendali, controls, yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima, acceptable levels. 2. Pendekatan kendali, control approach. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima, acceptable levels. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.